Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gua Rashid Hari. Dan akhirnya ini setelah mancing rasa penasaran beberapa waktu, udah ditunggu-tunggu, film terbarunya Timo Tjahjanto yang berjudul The Shadows Trace baru aja ngerilis teaser trailer ya. Mendekati penayangan dia di Toronto International Film Festival. Dia tuh tayang di section Midnight Madness tanggal 13 atau 15 September gitu, gue lupa pastinya. Jadi bakal tayang di sana dulu, ngebangun hype, ngebangun buzz. Mungkin lu bisa expect beberapa review dari kritikus luar negeri dulu sebelum akhirnya tayang di Indonesia. Well, bukan tayang di Indonesia sih sebenarnya, tayang di Netflix tanggal 17 Oktober. Tuh kayak ngasih waktu buat penonton tuh ngebangun ekspektasi dulu, munculin hype, karena lu jadi bisa tahu nih dari beberapa review yang nanti bermunculan kira-kira ini film seperti apa, keren atau enggak, dan lu bisa ngatur ekspektasi. Tapi sebenarnya apapun review yang beredar nanti ya, tuh gue nggak peduli sih, karena ini Timo Tjahjanto, dia mau bikin apapun tuh pasti gue tonton. Bahkan dia mau bikin apa lagi tuh short movie 1 menit juga pasti gue tungguin gitu, karena kayak apapun yang muncul dari otak dia yang sakit tuh pasti menarik. Dan Timo ini kan kayak Joko Anwar ya, nggak setiap tahun rilis film, rata-rata tuh paling rilisnya 2 tahun sekali gitu. Jadi kayak setiap mereka berdua ini munculin film, rilis proyek tuh kayak sebuah special event, bukan sesuatu yang rutin terjadi. Jadi sangat ditunggu-tunggu sih. BTW Timo ini proyeknya juga masih banyak yang on proses ya, yang masih nunggu perilisan, nunggu produksi gitu. Seingat gua tuh ada 3 proyek selain The Shadows Trace ini yang lagi dia development, tapi fasenya beda-beda sih. Kayak misal yang pertama nih, yang paling deket kayaknya Nobody 2, itu udah mulai proses syuting dari Agustus kemarin, dan seingat gue tuh bakalan kelar syuting sekitar bulan Oktober. Jadi lagi di fase produksi. Terus ada The Last Train to New York juga, yang itu jadi remake Hollywoodnya Train to Busan ya. Tapi gue nggak tahu ini lagi ada di titik mana, karena udah lama juga nggak kedengeran kabarnya. Gue nggak tahu apakah lanjut atau enggak. Semoga sih lanjut, karena pada saat waktu itu proyeknya diumumin di remake Hollywood, gue ragu karena apa sih sineas Hollywood nih bikin film zombie sendiri ngapa. Tapi karena yang pegang Timo, gue yakin nih pasti sinting. Jadi gue berharap ini proyek lanjut lah. Sama yang terakhir ada Sebelum Iblis Menjemput ayat 3 yang subjudulnya itu Dajjal. Anjir, ini juga terakhir gue denger update-nya tuh udah lama banget sih. Waktu itu Timo ngupload di Instagram tahun 2020. Itu ada foto naskahnya, tapi masih first draft alias masih awal banget. Dan kita nggak tahu juga ya updatean soal second draft, third draft dan seterusnya. Jadi kita tunggu aja lah. Nggak tahu ini Sebelum Iblis Menjemput ayat 3 bakalan rilis kapan. Tapi pasti dibikin sih, karena 2 film pertamanya kan laris semua, yang ketiga ini pasti dibikin. Tinggal nunggu waktu. Timonya slow aja karena proyek dia banyak banget. Balik lagi ke The Shadows Trace ini, kalau ngeliat cast-nya lumayan itu ya, numpuk bintang-bintang nih. Kayak film-filmnya Timo sebelumnya kan banyak juga nama besar yang ikutan, dan di sini pun sama. Ada Aurora Ribeiro yang jadi pemeran utamanya, terus ada Hana Malasan, Taskia Namya, Adinia Wirasti juga setahu gua ada, Christo Emmanuel, Cekin Wah, Adipati Dolken, Arswendi, Bening Suara dan lain-lain. Ya, Timo ini emang udah kayak itulah ya, magnet gitu. Joko Anwar, Timo Tjahjanto tuh kayak magnet buat aktor-aktor film Indonesia gitu. Kayak kerja sama mereka berdua itu semacam apa ya, hal yang mentereng kalau dimasukin ke CV. Dan kalau lu ngeliat cast-nya tadi, emang kayak lebih didominasi sama karakter perempuan ya, cast perempuan, dan itu bagus sih. Karena kebanyakan action kan cenderung cowok gitu, yang maskulin. Nah, di sini gue suka keputusan Timo buat nonjolin karakter-karakter cewek. Apalagi di The Night Comes For Us juga kan yang sangat-sangat mencuri perhatian tuh cewek-ceweknya. Keren-keren loh, keren-keren. Dan kalau gue ngecek sinopsis The Shadows Trace ini emang rada ngingetin ke The Night Comes For Us sih. Karakter utamanya namanya 13 yang diperanin Aurora Ribeiro. Dia adalah seorang assassin pembunuh yang pengen menyelamatkan seorang anak dari sebuah sindikat kriminal, walaupun artinya itu membuat si 13 ini harus melawan mentornya sendiri dan organisasi yang menyewa jasa dia. Kan kurang lebih kayak Night Comes For Us ya. Si Joe Taslim mau menyelamatkan anak kecil dan itu ngelawan orang-orang organisasi yang sebelumnya ada di pihak dia gitu. Ya mirip-mirip lah kalau dilihat dari permukaan, tapi gue nggak tahu nanti eksplorasi lebih dalamnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari permukaan emang kayak versi cewek dari The Night Comes For Us. Tapi gue yakin nggak akan sama persis. Gue yakin itu cuman ya trik dari sinopsisnya lah. Tapi BTW ini nggak ada hubungannya ya sama Night Comes For Us. Udah dikonfirm sama Timo kalau ini nggak punya koneksi ke The Night Comes For Us. Ini bukan sequel, bukan spin-off,
spin-off, bukan prequel atau apapun, bukan. Ini adalah universe-nya sendiri. Jadi kalau tebakan gue sih kayak si Timo ini pengen menciptakan universe yang baru. Dia pengen ngebangun terus ngembangin universe baru di The Shadows Trace. Jadi mungkin nanti Shadows Trace-nya yang malah bakal dapet spin-off dan lain-lain. So cobalah ya kita cek dulu teaser trailer untuk The Shadows Trace. Tapi di teaser sih gue nggak tahu akan menampilkan seberapa banyak. Gue nggak tahu apakah ada yang bisa dibahas atau dikomentarin gitu, gue nggak tahu. Kalau dari durasinya sih ini sekitar 1 menit, pendek banget ya, namanya juga teaser. But let's see lah, coba kita lihat dulu teasernya. Weh, turun tuh. Anjir, badass ya Aurora Ribeiro. Oh, oke. Boh, anjing, ninja coy. Tuh Aurora kan, berarti dia dengan look ninja. Sorry. Soalnya gue sangat suka dengan karakter di film action kalau dandanannya tuh ninja, men. Wait. Anjir. Anjing editingnya coy. 13. Anjing. Untuk apa kamu ada di sini sekarang? Tadi banyak banget detail itu loh. Sorry. Banyak detail action yang kelihatan sedikit-sedikit tadi. Anjing. Bang. Anjing. 13. Wow. Apakah tadi saya tidak salah lihat sebentar? Dicelupin ke kompor anjing. Dia mukanya dicelupin ke kompor. Ini menyala betulan ini mukanya ini. Timo nih. Ayo. 13. Untuk apa kamu ada di sini sekarang? Oh, oke. Oh, ada lagi gak? Oke. Bro, wow, itu loh cara lu bikin sebuah teaser trailer. Itu yang mesti dicontoh oleh banyak bukan PH sebenarnya, pembuat trailer film Indonesia tuh. Teaser ya ini ya, bukan trailer ya. Teaser itu sekali lagi kayak gue sudah sering ngomong sebenarnya. Teaser itu nggak perlu lu menampilkan plotnya seperti apa ya, dikit-dikit tuh boleh lah, tapi fokus utamanya itu bukan dinampilin plot, tapi ngasih ya kayak namanya ya teaser, ngasih tease tuh, ngajak penonton ngintip kira-kira ini film tone-nya tuh gimana, feel-nya itu gimana. Dan teaser The Shadows Trace ngelakuin itu. Nggak ada di plotnya apa, kita cuma tahu plot dari sinopsisnya yang ada di bawah video. Kalau lu ngeliat teasernya doang nggak ada tuh sinopsisnya gimana. Cuman karakter utamanya namanya 13, dia pembunuh, ada bocil, terus dia nyerang para penjahat yang kita nggak tahu itu siapa kalau cuman ngeliat teasernya. And that's it. Tapi intensitasnya udah kebangun dengan editingnya, dengan shot-shot yang dipilih. Itu udah bikin penonton tahu apa yang mesti mereka ekspektasikan. Oke, ini action, brutal, hard hitting, seru, intens. Itu lo bikin teaser harusnya. Ya gue bilang brutal, emang kelihatan brutal sih ini teasernya. Cuman dari beberapa sneak peek adegan action yang udah kelihatan itu ngasih lihat keunggulannya Timo. Satu hal yang gue suka dari Timo nih, sebenarnya action dia itu kan emang selalu brutal tuh. Gak cuma action sih, horornya juga. Tapi kekuatan utama Timo buat gue itu bukan sebatas di seberapa brutal, tapi gimana kebrutalan itu dikemas dengan kreatif. Kalau cuman brutal doang mah gampang, udahlah lu tebas, trot, darah, kelar. Tapi Timo itu selalu berusaha nge-explore idenya. Oke, ini ada gore, ada kebrutalan, tapi situasi macam apa yang bikin gore itu menarik. Kayak tadi lah yang sempat gue pause itu, dicelupin ke kompor gitu misalkan, tuh kan kreatif. Atau kayak di The Night Comes For Us, dia pernah ngebikin si Jota Slim itu ngebunuh musuhnya pakai itu bola biliar, bukan tongkat biliar ya, bola biliar. Itu kreatif. Timo tuh selalu muncul dengan ide-ide baru buat ngebunuh orang. Nah itu yang gue suka. Dan kalau dari statementnya si Timo, waktu itu dia sempat nge-tweet The Shadows Trace ini bakal punya action set pieces yang jumlahnya hampir 2 kali lipat dibanding Night Comes For Us. Anjir, kalau misalkan itu bener ya, gila. Karena Night Comes For
Us itu action set piece-nya udah banyak banget. Dan bukan action set piece yang kecil-kecilan ya, banyak yang kompleks banget. Gue ngeliat di Night Comes For Us itu sinematografinya, tata kameranya itu kompleks banget. Gila sih, ya emang Timo nih cocok lah sama Netflix, udah gitu. Barang Netflix dia dapat budget dan dapat kebebasan, tuh yang lebih penting tuh. Kalau budget gue yakin sebenarnya dari banyak PH itu bisa menyediakan budget yang ya walaupun mungkin gak segede Netflix misal, tapi hitungannya gede untuk film Indonesia. Gue yakin banyak PH yang bisa menyediakan itu. Tapi kebebasan itu loh yang gak didapat. Mungkin PH-nya pengen mengkontrol atau ya dari sensor filmnya. File Netflix juga kena sensor, tapi kan sensor untuk streaming dan untuk film bioskop tuh beda. Itu loh kebebasan yang diperlukan sama Timo. Dan BTW Kimo kan juga mau bikin film di Netflix ya. Dia mau bikin film zombie tuh, Abadi Nanjaya. Nah ini menarik nih. Timo udah sejak lama di Netflix. Kimo akhirnya juga join bikin film ori ya buat Netflix. Jadi apakah Netflix nanti bakalan memfasilitasi pembuatan Rumah Dara 2? Itu nggak tahu. Tapi semoga sih, karena gue pengennya gini loh. Kalau misalkan ada Rumah Dara 2 itu nggak terbatasi oleh ya PH lah atau sensor yang berlebihan gitu. Dan kayaknya jawabannya untuk Rumah Dara 2 ya ada di Netflix. Ayolah, Netflix tuh pasti sudah kepikiran soal hal ini. Gue yakin nggak mungkin nggak ada satupun orang Netflix yang nggak terpikirkan, wah menarik juga nih kalau kita rekrut dua-duanya terus bikin Rumah Dara 2. Nih ya, nggak ada film yang lebih pas buat menandai reuni Mo Brothers selain film yang menyatukan mereka, Rumah Dara 2 udah. Ya semoga ya. Tapi kalaupun iya, gue yakin gak dalam waktu dekat sih. Kalaupun beneran mau dibikin sama Netflix, mungkin ya 2026, 2027 masih lama. Cuman harapan itu sekarang mulai terlihat lagi. Oke, jadi menurut lo gimana teaser The Shadow Stories ini? Menarik kah? Exciting kah? Silahkan lo tulisin pendapat lo di kolom komentar, silahkan. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada Super Thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka ini dari Besti dan La Familia, thank you so much. Makasih juga kemarin udah meramaikan live stream khusus membership yang diadain tiap bulan. Kemarin tuh salah satu live stream khusus member yang paling seru, paling rame. Jadi misalkan lu pengen ikut meramaikan di bulan depan, join membership. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.